Masalah ekonomi awal kemerdekaan. Hiperinflasi. Salah satu permasalahan yang menyebabkan kacaunya perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan adalah hiperinflasi. Hiperinflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang secara berlebihan. Kondisi tersebut disebabkan peredaran mata uang Jepang secara besar-besaran dalam masyarakat. Dengan kondisi tersebut, dibutuhkan uang dalam jumlah banyak untuk membeli barang. Sementara itu, pemerintahan Indonesia belum dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang karena belum memiliki mata uang pengganti. Blokade ekonomi Belanda. Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan memblokir pintu keluar masuk perdagangan Republik Indonesia, terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia, mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain. Kekosongan kas negara. Kas negara yang mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk. Upaya mengatasi masalah ekonomi pada awal kemerdekaan. Pertama, mendirikan Bank Negara Indonesia. Pendirian BNI berawal dari Yayasan Pusat Bank yang didirikan oleh Margono Joyo Hadikusumo pada bulan Juli 1946. Bank Negara Indonesia dikelola oleh pemerintah Indonesia di bawah Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara. Sebagai direktur diangkat Margono Joyo Hadikusumo dan wakil direktur Sabarudin. Bank Negara Indonesia dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, BNI juga bertugas mengatur nilai tukar ori atau uang Republik Indonesia terhadap valuta asing. Kedua, melakukan diplomasi beras dengan India. Pemerintah Indonesia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melaksanakan diplomasi beras ke India. Tindakan tersebut dilakukan atas inisiatif Perdana Menteri Sultan Syahrir. Pada tahun 1946, pemerintah Indonesia mendengar bahwa rakyat India dilanda bencana kelaparan. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia mengalami surplus beras sekitar 200.000 sampai dengan 400.000 ton. Akhirnya, pemerintah Indonesia memutuskan mengirim bantuan beras 500.000 ton kepada India. Bagi Indonesia, bantuan beras ke India tersebut mengandung muatan politis. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia membutuhkan rekan yang mengakui keberadaannya. Bantuan yang diberikan Indonesia kepada India membuat India menjadi negara Asia yang paling aktif membantu perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam forum internasional. Ketiga, membentuk Indonesia Office atau INDOF. Pemerintah Indonesia membentuk Indonesia Office di Singapura pada tahun 1947. Pembentukan INDOF ini dikarenakan Indonesia ingin menjadikan Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan internasional. Sumatera dipilih karena Sumatera merupakan daerah yang sejak dulu menjadi daerah lalu lintas perdagangan internasional. Hasil-hasil bumi Sumatera merupakan komoditas perdagangan yang laku di pasar internasional. Wilayah perairan Sumatera yang luas juga menyulitkan Belanda melakukan pengawasan yang secara ketat. INDOF dipimpin oleh Mr. O. Tojo Ramelan dan dibantu Surjono Darusman, Mr. Zairin Zain, Taharudin Ahmad, dan Dr. Suroso. INDOF bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri Indonesia. Selain itu,
Indef secara rahasia berfungsi sebagai pengendali upaya menembus blokade Belanda serta melakukan perdagangan barter dengan bantuan Angkatan Laut Republik Indonesia dan pemerintah daerah penghasil barang ekspor. Salah satu upaya Indef adalah mengirim karet secara diam-diam dari pelabuhan Belawan Medan menuju Singapura. 4. Mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, dan masalah status dan administrasi perkebunan. Upaya mengatasi masalah ekonomi pada awal kemerdekaan. 1. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, yaitu Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Sesudah badan perancang ini bersidang, A.K. Ghani mengumumkan rencana pembangunan 10 tahun. Untuk menandai rencana pembangunan ini, terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun bagi pemodal asing. Untuk menampung dana pembangunan tersebut, pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan. Pada awal bulan April 1947, badan perancang ini diperluas menjadi panitia pemikir siasat ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden, yaitu Muhammad Hatta. Sedangkan A.K. Ghani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Yang kedua, melaksanakan Kasimo Plan. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan adalah usaha untuk menyelesaikan masalah ekonomi secara konseptual, praktis, dan realistis. Salah satu gagasan itu muncul dari I.J. Kasimo yang pada waktu itu sebagai Menteri Persediaan Makanan Rakyat. Gagasan dari I.J. Kasimo dituangkan dalam rencana produksi 5 tahun. Yang ketiga, membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi. 1. Melakukan pinjaman moneter. 2. Mengadakan konferensi ekonomi. 3. Pembentukan Planning Board. 4. Plan Kasimo. 5. Rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang. 6. Persatuan Tenaga Ekonomi. Yang keempat, melaksanakan program pinjam nasional. Program pinjaman nasional adalah upaya pemerintah untuk mengisi kas negara dengan cara mengumpulkan uang dari masyarakat dalam negeri. Contohnya adalah 1. Sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba adalah sistem yang diciptakan oleh Ishak Joko Rahasidijo. Yang kedua, Plan Kasimo. Plan Kasimo adalah rencana produksi 5 tahun yang dicetus oleh I.J. Kasimo sebagai Menteri Persediaan Makanan Rakyat. Yang ketiga, Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syarifuddin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II. Kebijakan ini yaitu menggunting uang pecahan rupiah 5 ke atas menjadi 2 bagian untuk mengatasi masalah perekonomian saat itu. Upaya mengatasi masalah ekonomi pada masa liberal. Yang pertama, ada sistem ekonomi gerakan Banteng. Sistem ekonomi gerakan Banteng merupakan ide dari Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo
yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada masa Kabinet Natsir. Menurutnya, untuk membangun perekonomian dimulai dari sektor perdagangan. Untuk mengubah struktur ekonomi dari sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional dilakukan dengan memberikan bantuan kredit kepada para pengusaha nasional. Adapun tujuan program ekonomi Gerakan Banteng adalah memberikan motivasi kepada para importir nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan impor asing, menumbuhkan nasionalisme ekonomi, dan membina wira swastawan Indonesia, memberikan kredit pada para pengusaha Indonesia, memberikan izin khusus dalam membatasi impor barang-barang tertentu. Program Banteng ini berlangsung pada tahun 1950 sampai 1953. Kurang lebih 700 pengusaha pribumi mendapatkan bantuan kredit. Namun, usaha ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh para pengusaha Indonesia belum mampu memanfaatkan atau masih menyalahgunakan bantuan kredit. Pengusaha pribumi belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Mentalitas pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif. Pengusaha Indonesia lamban untuk menjadi dewasa. Yang kedua, kebijakan Gunting Syafruddin. Kebijakan Gunting Syafruddin adalah pemotongan nilai uang di mana tindakan keuangan ini dilakukan pada 20 Maret 1950 dengan cara memotong semua uang yang bernilai 2,50 rupiah ke atas menjadi 2 sehingga nilainya tinggal setengah. Hasilnya, pemerintah Republik Indonesia mendapat pinjaman wajib dari rakyat sebesar 1,6 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah juga mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam upaya mengatasi permasalahan pada ekonomi liberal, yaitu nasionalisasi perusahaan asing. Selain kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada warga negara Indonesia, perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal juga tidak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik pemerintah Indonesia atau lebih dikenal dengan nasionalisasi. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Yang ketiga, sistem ekonomi Alibaba. Sistem ini merupakan gagasan dari Mr. Ishak Coyokrohadi Suryo, yaitu Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastro-Midjoyo I, yang bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi melalui kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi Ali dengan pengusaha Cina Baba. Adapun langkah-langkah yang ditempuh, yaitu mendirikan perusahaan-perusahaan negara, memberikan kredit dan izin baru bagi perusahaan swasta nasional, memberi perlindungan terhadap perusahaan nasional, serta menghapus pengusaha asing untuk memberikan jabatan penting kepada tenaga bangsa pribumi. Namun, program ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan pengusaha pribumi masih kurang pengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Indonesia menerapkan sistem liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas, dan pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas tersebut. Biro Perancang Nasional. Seiring bergantinya kabinet waktu singkat selama masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Untuk mengatasi hal ini, pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro-Midjoyo II dibentuk Biro Perancang Negara yang diketuai oleh Insinyur Juanda sebagai Menteri Perancang Negara dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Dibuatlah pembangunan 5 tahun atau Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLT yang disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Namun, RPLT tidak berjalan efektif karena yang pertama, demokrasi ekonomi pada akhir 1957 dan awal 1958 di Amerika Serikat dan Eropa Barat yang menurunkan ekspor sehingga pendapatan negara merosot. Yang kedua yaitu nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda sebagai bagian perjuangan membebaskan Irian Barat menimbulkan gejolak ekonomi. Yang ketiga, ketegangan antara pusat dan daerah yang membuat banyak daerah membuat kebijakan ekonomi mereka sendiri.